Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kimia organik kita kali ini dengan tema gugus fungsi alkena. Sebelumnya kita telah membahas tentang alkena, kita membahas tentang struktur dan reaktivitas alkena. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan alkena dan reaksi alkena. Seperti terlihat pada gambar ini, ada suatu reaksi seperti dua sisi yang berbeda antara dua sisi seolah seperti bolak-balik, di mana ketika suatu alkena diadisi oleh suatu hidrogen halida, maka dia bisa menjadi suatu senyawa alkil halida. Atau dia diadisi oleh suatu H2O, maka dia akan menghasilkan satu alkohol. Reaksi sebaliknya bisa terjadi ketika tadi starting material adalah alkena, maka sekarang starting materialnya adalah alkil halida atau alkohol, di mana kalau kita eliminasi, maka akan terjadi kehilangan HX dari suatu alkil halida atau H2O dari suatu alkohol, maka dia akan menghasilkan suatu alkena. Reaksi eliminasi yang paling umum digunakan dalam pembuatan alkena adalah yang pertama adalah dehidrohalogenasi, di mana terjadi kehilangan HX, X-nya adalah halogen, dari satu alkil halida. Atau reaksi yang kedua adalah dehidrasi, yaitu adalah kehilangan H2O dari alkohol. Berarti ada dua sumber dari pembuatan alkena yang paling sering, yang paling umum ditemukan itu adalah berasal dari alkil halida ataupun dari alkohol. Ketika alkil halida, maka terjadi proses yang kita sebut dehidrohalogenasi. Sedangkan kalau terjadi dari alkohol, maka terjadilah proses yang kita sebut sebagai dehidrasi. Sekarang kita coba lihat tentang dehidrohalogenasi. Reaksi dehidrohalogenasi biasanya terjadi dengan mereaksikan alkil halida dengan suatu basa kuat. Seperti contoh terlihat pada reaksi ini, bromosikloheksana akan bisa menghasilkan sikloheksena dengan mereaksikannya dengan suatu KOH di dalam etanol. Yang kedua, dehidrasi dilakukan dengan mereaksikan suatu alkohol dengan suatu asam kuat. Kita bisa dilihat di sini, kehilangan H2O yang terjadi pada 1-metilsikloheksanol terjadi karena adanya satu reaksi dengan H2SO 4 encer yang dipanaskan dalam pelarut tetrahidrofuran. Maka terjadilah senyawa yang disebut dengan 1-metilsikloheksena. Jadi alkoholnya berubah menjadi alkena. Ya. Sekarang kita membahas tentang berbagai reaksi alkena. Alkena seperti yang kita telah bahas dalam sesi sebelumnya, reaksi yang banyak terjadi pada alkena itu adalah reaksi adisi. Tergantung kepada regen yang akan kita gunakan, senyawa yang mengadisi suatu alkena, maka nanti alkena bisa memproduksi berbagai senyawa ini, misalnya halida, 1,2-dihalida, halohidrin, alkohol, alkana, 1,2-diol, senyawa karbonil, siklopropana, dan epoksida. Dan ini akan kita coba bahas satu persatu, berbagai reaksi adisi yang akan kita bahas antara lain adalah adisi alkena oleh suatu hidrogen halida, adisi alkena oleh suatu halogen, kemudian ada adisi alkena oleh H2O, adisi alkena oleh borana, kemudian adisi alkena oleh karbena. Kemudian kita akan bahas tentang reduksi alkena dan oksidasi alkena. Sekarang kita coba lihat reaksi adisi yang pertama, yaitu adisi alkena oleh hidrogen halida ataupun HX. Jika reagen elektrofilik
yang mengadisi alkena adalah hidrogen halida, contohnya HF, HCl, HBr ataupun HI, maka hasil reaksi merupakan alkil halida. Sebelumnya kita udah bahas pada sesi sebelumnya bahwa alkena itu punya satu ikatan pi yang menyebabkan dia itu kaya elektron. Ikatan yang kaya elektron berarti bisa kita sebut sebagai nukleofil. Sehingga regen yang bisa menyerang itu adalah elektrofil. Itu yang cenderung untuk bisa bermuatan positif. Nah, sekarang salah satu elektrofilik yang bisa menyerang satu alkena itu adalah yang bisa bereaksi dengan satu alkena itu adalah hidrogen halida, HF, HCl, HBr ataupun HI. Mana hasilnya itu adalah ternyata dia memutus ikatan pi-nya ini, maka dia akan membentuk suatu ikatan baru. Ikatan sigma yang baru di sini Br dan ikatan sigma yang baru di sini adalah CH. Nah, kita coba lihat di sini akan menjadi suatu perhatian khusus jika alkena yang kita reaksikan itu dia punya substituen yang berbeda. Ini kan ada di dua atom C sp2. Kalau substituen yang di sini dengan yang di sini berbeda, maka dia akan menentukan nih H ini maunya larinya kemana. Dan sebenarnya di sesi sebelumnya kita udah bahas tentang aturan Markovnikov yang kita bahas di materi di video sebelumnya, silakan dilihat saja. Dimana katanya menurut aturan Markovnikov H itu berarti di sini kan yang pertama itu kan proses adisi itu adalah di saat elektron pi ini akan mencoba membagi elektronnya kepada suatu H yang di sini. Dia membagi. Ini kan sebenarnya elektron ikatan pi itu terjadi antara ada dua elektron di sini yang berikatan C dengan C ini. Nah, sekarang si H ini maunya masuk ke C1 apa? C2. Sebenarnya kan ikatan pi itu kan milik si C ini. Nah, sekarang dia ambil oleh salah satu saja, kemudian dia akan berikatan dengan si H dari hidrogen halida. Karena ini yang bermuatan positifnya. Dia akan menyerang elektrofilnya. Dan yang kemana perginya si hidrogen ini, itu ada suatu aturan disebut dengan aturan Markovnikov, dan di sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan kenapanya, di mana dinyatakan bahwa H-nya itu akan berikatan dengan C yang sedikit alkilnya. Dan dari sini kita bisa lihat yang ini alkilnya ada dua, ini alkilnya nggak ada, berarti dia akan pasti larinya ke H ini. Jadi yang tadi kita bilang bahwa ikatan harusnya C dengan C berdua, maka si C ini mengambil elektronnya untuk dia saja, untuk dia mengambil elektrofil yang di sini. Sehingga akibatnya apa? Yang biasanya dia adalah netral senyawanya, akibatnya dia menjadi kekurangan elektron dan dia menjadi bermuatan positif, jadi karbokation. Nah, ketika dia telah menjadi karbokation, inilah selanjutnya adalah basanya ini Cl- ini akan masuk ke muatan positif, sehingga terjadilah senyawa terbutil klorida seperti ini. Kenapa tidak bisa H itu larinya ke sini? Kenapa H itu tidak ke C2? Kita udah bahas itu, ini masalahnya adalah masalah kestabilan karbokation. Oke. Selanjutnya, kita akan coba melihat bahwa serangan nukleofil, ini ya, serangan nukleofil. Ini kan prosesnya pertama nih. Nukleofil alkena ini akan menyerang kepada elektrofil yang di sini, sehingga dia akan menyebabkan dia akan masuk ke salah satu C di sini dan akan meninggalkan satu karbokation. Nah, sekarang kita coba bahas yang di area sini. Ini karbokationnya. Karbokation, berarti nukleofil yang di sini bisa menyerang dari mana saja. Kalau dia menyerang dari atas, berarti dia menyerang pada permukaan mana saja dengan probabilitas yang sama. Jadi si Cl ini bisa masuk dari atas atau si Cl ini bisa masuk dari bawah. Dan kemudian apakah kita bisa atur hanya di atas saja atau di bawah? Tidak. Akibatnya apa? Kalau dia masuk dari atas, mungkin akan menyebabkan kalau misalnya produk kita itu adalah produk dari suatu adisi alkena, itu adalah suatu senyawa yang punya atom C chiral, dan kemudian kita akan bicara masalah konfigurasi, maka produk senyawa ini akan menjadi satu produk campuran.
dari rasemat, dari enantiomernya, dua enantiomer yang berbeda konfigurasi, sehingga kita bisa menyatakan bahwa reaksi suatu produk dari suatu reaksi adisi dari hidrogen halida, jika produknya itu menghasilkan suatu atom C chiral, maka dia akan menghasilkan senyawa rasemat. Jadi mau asalnya adalah alkenanya itu Z ataupun asalnya cis ataupun trans, tetap juga hasilnya adalah rasemat. Oke? Ada poin yang harus kita perhatikan lagi di sini. Suatu adisi alkena dengan satu hidrogen halida, yang disarankan di sini adalah hidrogen halida itu berada dalam bentuk gas. Kenapa? Kalau yang kita gunakan hidrogen halida misalnya HCl ataupun HBr itu adalah asam encer. Asam encer artinya adalah jumlah air lebih banyak. Maka produk itu tidak menjadi alkil halida lagi. Yang terjadi produk itu adalah alkohol. Kenapa bisa terjadi? Kita coba lihat di sini. Kita lihat lagi serangan yang seperti serangan tadi ya. Ketika di sini H2O dan HCl. Maka ini nih, elektron bebas dari si O ini akan membagi elektron dengan H plus. Sehingga dia menjadi H3O plus. Ini menjadi asam. Kemudian alkena dengan melihatnya ada satu elektrofil, dia akan mengikat H yang di sini, membagi elektronnya dengan hidrogen yang di sini, dan kemudian sehingga ini menjadi elektron hidrogen akan pergi sebagai H+, sehingga terjadi kelebihan elektron di sini, sehingga dia akan membalik ke sini sehingga menjadi H2O. Apa yang terjadi di sini? Karena seharusnya ikatan itu adalah milik C ini berdua, kemudian diputus dibagi ke H, maka salah satu C-nya menjadi kekurangan elektron. Karena selama ini kan elektronnya dipakai secara bersama. Maka salah satu dari C itu adalah bermuatan positif. Ini tadi kan selanjutnya apa yang terjadi ini kita sebut sebagai karbokation. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya karbokation? Kalau seharusnya di saat dia gas, karbokation yang menyerang itu adalah Cl-. Logikanya seharusnya juga kalau di sini Cl-. Tapi masalahnya adalah jika asam encer digunakan, maka meskipun karena di sini ada dua nukleofil, ada H2O, ada Cl-. Jadi meskipun air bukan nukleofil yang lebih baik dari Cl-, cuman masalahnya jumlahnya lebih banyak daripada Cl-. Akibatnya apa? Yang menyerang karbokation ini bukan lagi si Cl-. Yang menyerang karbokation itu adalah H2O. H2O menyerang ke sini, di sini kan kekurangan elektron dan dia merasa punya elektron berlebih, di sini punya pasangan elektron yang tidak berikatan, padahal dia netral awalnya kan. Kemudian karena dia berbagi, apa yang terjadi? Si O ini menjadi kekurangan elektron, makanya si O di sini muatan positif. Dan bagaimana cara dia menstabilkan dia tidak bermuatan? Maka dia akan melepaskan H+ ke sini. Sehingga nanti produknya adalah H+ lepas, maka produknya menjadi alkohol. Itu harus kita perhatikan ketika mau mengadisi alkena dengan satu hidrogen halida, maka yang harus diperhatikan adalah hidrogen halida yang digunakan itu haruslah bentuk gas. Karena kalau kita pakai yang encer, maka cenderung reaksi tidak menghasilkan alkil halida, tapi malah menghasilkan satu alkohol. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas tentang adisi alkena oleh suatu halogen. Yang biasa digunakan itu adalah bromin dan klorin. Bromin dan klorin dapat mengadisi alkena dengan cepat untuk menghasilkan suatu senyawa kita sebut dengan 1,2 di halida. Reaksi ini disebut dengan reaksi halogenasi. Berarti ini ada suatu alkena dengan adanya halogen. Kalau tadi HCl ada H+ Cl-, maka di sini Cl2. Ada berarti nanti akan menjadi elektrofilnya adalah satu elektrofil, satu menjadi nukleofil. Kita lihat di sini. Bisa nggak sih? Kenapa? Kan sebenarnya kan antara Cl2 itu kan dia mempunyai pemakaian elektron bersama. Kalau kita bicara tentang masalah ikatan kovalen polarnya, dia kan bukan ikatan kovalen polar. Maka kenapa dia bisa menjadi elektrofilik? Seperti ini kita coba lihat. Meskipun ikatan halogen-halogen dari Cl2 ataupun Br2 itu non-polar, karena dia pemakaian elektron bersama dengan polaritasnya sama persis,
dia bisa menjadi terpolarisasi saat mendekati elektron pi. Jadi ketika kita satu alkena kita reaksikan dengan B2, jadi kan kita reaksikan berarti dia terjadi kontak. Ketika dia terjadi kontak, maka akan terjadi polarisasi, sehingga akan menjadi yang mendekat dengan si alkena ikatan pi itu akan cenderung untuk terpolarisasi dengan parsial positif, sedangkan yang menjauh parsial negatif. Kemudian lagi sama dengan cara berbaginya ikatan pi dengan satu elektrofil, adalah dia akan mencoba membagi ikatan pi akan mencoba membagi elektronnya kepada elektrofil. Dia cara membagi itu dia memutus ikatan antara dia. Dan seperti ini memutus ikatan antara C dengan C. Dia berbagi ke Br sehingga bentuklah satu ikatan sigma CBr yang akan terjadi di sini. Yang terjadi di sinilah C, di sini bermuatan positif. Ini yang kita sebut sebagai karbokation. Setelah terbentuknya karbokation, selanjutnya adalah seperti yang kita jelaskan di mekanisme ini. Nah, kita ulangi lagi, coba kita lihat di sini pada reaksi adisi dengan halogen terdapat, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa jadi aliran elektron dari ikatan pi menuju halogen yang berdekatan dan diiringi pelepasan halogen lain sebagai halida yang selanjutnya akan menghasilkan karbokation ini ya. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika halogen ini berdekatan dengan satu ikatan sigma, maka dia akan cenderung terpolarisasi sehingga terjadilah ada yang bisa menjadi elektrofil, kemudian ada yang menjadi nukleofil. Yang elektrofilnya kemudian akan berdekatan dengan ikatan pi-nya sehingga terjadi satu ikatan sigma C dengan Br. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya di sini adalah langkah selanjutnya terbentuklah formasi siklik ion halonium yang terjadi karena terjadi ikatan antara pasangan elektron bebas dari halogen dengan karbokation yang membantu menstabilkan kation dengan transfer muatan dari halogen. Jadi maksudnya di sini ada pasangan elektron bebas yang ada pada halogen tadi. Kalau di sini kita bicara tentang Br, dia akan berusaha menstabilkan muatan positif dari karbokation. Sehingga nanti apa akibat dari proses dia menstabilkan itu, maka dia akan membentuk suatu siklik bromonium ion. Maka terbentuklah ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Pembentukan siklik aluminium ini akan menghalangi serangan pada permukaan yang sama pada ikatan halogen. Maksudnya gini. Dan ini kan masih bermuatan nih, muatan positif. Bagaimana caranya? Kan ini masih ada nukleofil. Nukleofil ini seperti yang terjadi di sini. Dia bisa menyerang ke bekas CC tadi itu bisa menyerang dari atas pun dari bawah. Beda dengan ketika halogen. Karena di sini telah terbentuk siklik bromonium ion dan ini besar, maka dia akan menghalangi ketika nukleofil ini masuk ke sini. Jadi, apa yang terjadi? Br ini satu-satunya proses yang bisa dia masuk itu hanya dari bawah, dia nggak bisa dari atas. Oleh karena itu, ketika Br ini masuk ke sini, kemudian ikatan ini putus, kemudian elektronnya berpindah ke Br, maka dengan sendirinya Br- masuk, maka terjadilah produk disebut dengan adisi. Yang di sini disebut dengan anti-adisi. Yang disebut sebagai anti-adisi. Ya, ini ya, kita coba lihat. Akan tetapi pembentukan siklik aluminium ini akan menghalangi serangan pada permukaan yang sama pada ikatan halogen. Sehingga serangan nukleofil hanya dapat terjadi pada permukaan yang berbeda. Atom halogen yang masuk dari permukaan yang berbeda dari ikatan rangkap dijelaskan sebagai anti-adisi. Jadi maksudnya gini. Kalau tadi masuknya dari atas, kemudian yang selanjutnya dia masuk dari bawah, halogennya ini, nukleofilnya ini, maka kondisi ini disebut dengan anti-adisi. Karena berseberangannya itu disebut anti-adisi. Dan ini produknya adalah halogen, dan dia akan selalu seperti ini. Berseberangan. Dan kemudian anti-adisi itu kita bisa menyebutlah jika halogen masuk pada bagian yang berseberangan dengan permukaan yang berlawanan ikatan rangkap. Berarti masuk ini sini. Ini yang ini kan elektrofil masuk ke sini awal di atas, maka nukleofilnya masuk. Karena kan tadi saya bilang halogennya itu Ka2 sel 2 itu dia terpecah, satu menjadi elektrofil, satu menjadi nukleofil. Elektrofilnya masuk, kemudian menghasilkan karbokation, kemudian nukleofil masuk, dia akan berbeda arahnya. Berbeda tempat masuknya dari elektrofil tadi. Nah, kalau berbeda itu sebenarnya dengan anti-adisi.
Dan ada satu kondisi lagi yang kita bisa melihat lawannya, itu adalah kalau dia masuk pada area yang sama, pada posisi yang sama, maka dia disebut sebagai sin adisi. Ini sin adisi jika halogen masuk pada bagian yang sama dengan permukaan dari kata lengkap. Jadi dia akan sama. Jadi apa akibatnya kalau pada halogen ini ya, ini akan terlihatnya itu adalah ketika dia siklik. Kalau di sini mungkin kalau dia punya atom C chiral mungkin ada pengaruhnya. Tapi kalau dia siklik akan kelihatan. Kita lihat di sini ada satu Br2 masuk, dan kemudian yang pertama Br plusnya itu masuk kemudian bentuk suatu bromonium ion. Akibatnya si Br min masuk nggak bisa dari sini, dia hanya bisa masuk dari atas ini. Sehingga dengan sendirinya produk yang terbentuk itu selalunya adalah trans. Tidak akan ada kalau misalnya adalah siklik seperti, tidak akan ada bentuknya lagi adalah bentuk cis. Karena kan memang secara proses mekanisme seperti ini adalah karena terbentuk dulu bromonium ion sini yang menghalangi proses nukleofil masuk dari sisi yang sama. Oke. Dan ini contohnya ya, kalau ada siklopentena direaksikan dengan satu Br2, maka yang terbentuk hanyalah trans 1,2 di bromosiklopentana, dan ini tidak akan terbentuk. Sekarang kita coba lihat konsekuensi stereokimia dari adisi elektrofilik dari halogen pada alkena. Mana kita bisa prediksikan ada berapa hal yang terjadi. Contoh yang pertama adalah konsekuensinya kalau kita lihat di sini alkena kita adalah merupakan Z but 2-ena atau ketika ada direaksikan dengan Br2 sama dengan kemudian membentuk ion bromonium, maka dalam kondisi seperti ini Br min, andaikan Br min masuk dari arah sini, maka karena dia masuknya dari belakangnya sehingga dia menjadi ini daerah putus-putusnya di BR, kemudian hanya marah ke kita secara orientasinya arahnya, dan kemudian kita coba lihat, karena kan tapi ini akibat dari putusnya ini ya, putusnya ikatan CBr yang di sini sehingga dia menjadi sikliknya terbuka, dan ternyata senyawanya itu mempunyai 2 atom C chiral pada 2 titik. Ini mari kita lihat konfigurasi dari senyawa tersebut. Itu ini kalau kita hitung 1 2 1 2 3, berarti ini searah dengan jarum jam. Tapi kenyataannya di sini adalah karena hanya menghadap kita, maka seharusnya hanya ada setelah menembus bidang kertas, maka hasilnya cukup kita balikan saja, hasilnya adalah S. Konfigurasi di sini adalah S. Kemudian kita coba juga hitung di sini 1 2 3, 1 2 3, dan ini karena hanya sudah menghadap menembus bidang kertas, maka ini adalah S. Maka produk yang pertama kemungkinan yang terjadi ketika dia menyerang dari arah belakang sini itu adalah SS. Kemudian dia masih punya peluang loh, bisa di sini kan peluangnya sama ini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, mungkin dalam satu keadaan nukleofilnya menyerang dari arah sini, dan sama dengan prosedur yang tadi kita coba lihat, karena dia menyerang ke sini dia menjadi menghadap, karena dia menyerangnya dari belakang, maka dia Br-nya menembus bidang kertas, kemudian hanya menjadi menghadap ke kita. Maka kita lihat saat kalau dia menghasilkan senyawa yang mempunyai 2 atom C chiral, kita coba lihat konfigurasinya 1 2 3, konfigurasinya SS, dan kemudian benar pasangannya langsung menjadi RR, berarti dia akan mempunyai, kalau kita ukur dengan polarimeter, dia akan mempunyai rotasi optik itu 1 positif dan 1 negatif. Apa maksudnya di sini? Maka produk kita itu adalah merupakan produk Rasemat, itu yang terdiri dari pasangan dari enantiomer. Yang kedua, untuk kalau alkena kita itu adalah satu sikloheksena, maka ketika ada sikloheksena, kemudian ketika ada serangan dari halogen di sini sama dengan tadi yang kita jelaskan, maka dengan kita melihat ketika dia sudah putus Br-nya, maka dia juga tetap akan muncul sebagai pasangan enantiomer. Berarti dia adalah juga produknya adalah Rasemat.
Akan sedikit berbeda di sini adalah kalau misalnya butenanya itu adalah trans atau E. Kalau trans berarti dia di sini ya posisi CH3-nya kan berseberangan. Kemudian kita coba masuk dari posisi ini, kemudian dengan dua konfigurasinya, dengan dua atom C chiralnya, dan sekarang kita coba lihat 1, 2, 3, kemudian searah jarum jam, kemudian dia karena dia berkeadapitan jadi S, berarti ini SR katanya. Dan kemudian sebaliknya juga terjadi kalau misalnya dari sini, maka yang terjadi itulah enantiomernya. Kemudian apa yang kemudian kita lihat di sini? Produknya itu menghasilkan senyawa yang disebut dengan senyawa meso. Masih ingat senyawa meso? Satu senyawa yang punya atom C chiral, tapi dia tidak optis aktif. Kenapa? Karena dia mempunyai bidang simetri, dia saling meniadakan. Ini senyawa, ya produk itu sama akhirnya. Sama, kemudian sama menghasilkan satu senyawa meso. Jadi itu prediksi kira-kira yang akan terjadi kalau suatu alkena itu diserang oleh, atau satu alkena itu direaksikan dengan satu halogen. Kemudian ada satu kondisi lagi, kalau tadi saya bilang di awal ketika kita bicara tentang adisi alkena oleh satu hidrogen halida, kemudian asam hidrogen halida itu berupa asam encer, berarti banyak airnya, maka produk itu bukan lagi alkihalida, tapi produk itu adalah alkohol. Dan hal yang sama juga terjadi kalau misalnya ketika kita mereaksikan itu, kita reaksikan satu alkena dengan suatu halogen Br2 misalnya atau Cl2. Kemudian kita mereaksikan itu dengan kondisi halogen yang digunakan itu berair. Maka produk itu tidak jadi menjadi 1,2 dihalida, tapi yang terjadi itu adalah halohidrin. Halohidrin itu adalah satu senyawa yang ada halogennya, ada OH-nya, alkohol. Berarti ada halonya, ada alkoholnya. Ini dan reaksi ini sering juga disebut sebagai reaksi hipofalus. Hipofalus itu biasanya disebut dengan seolah yang menyerang adalah HOX. Tapi ini akan lebih mudah kita rasionalisasikan sebagai reaksi adisi halogenasi dengan adanya air sebagai nukleofil dominan. Ini persis banget mekanisme reaksinya yang terjadi ketika reaksi hidrohalogenasi dengan menggunakan asam encer, HCl encer atau HBr encer. Ini yang tadi saya jelaskan. Nih ya, kalau yang digunakan encer, maka prosesnya itu adalah terjadi yang akan menjadi nukleofilnya itu adalah air. Sekarang kita coba lihat mekanismenya. Sama tadi saya sudah jelaskan mekanismenya, kemudian ketika ada aliran elektron ke daerah elektrofilnya, kemudian dia akan menjadi karbokation, kemudian menjadi siklik di sini, kemudian menjadi ion bromonium. Apa yang terjadi yang membedakannya adalah kalau yang tadi, kita kan sebenarnya dia punya nukleofil ini. Tapi karena ada H2O yang berlebih, jadi H2O ini juga nukleofil. Lagi-lagi saya akan bilang bahwa sebenarnya masalah nukleofilnya itu lebih baik sebenarnya Br-. Tapi apa masalahnya? Ketika H2O itu jumlahnya banyak. Berarti dia lebih banyak jumlahnya sehingga menyebabkan yang menjadi nukleofil bukan Br lagi, tapi yang Br- lagi, tapi yang masuk adalah H2O. Sama persis dengan yang reaksinya, sehingga H2O masuk ke sini, kemudian lepas ikatannya menjadi H2O karena di awalnya netral, karena dia berbagi elektronnya ke sini, sehingga menyebabkan dia positif. Kemudian bagaimana cara menetralkannya? Maka menetralkannya adalah melepaskan hapus. Hapus nanti yang akan ditangkap oleh si Br- tadi. Sehingga produk kita menjadilah halo alkohol. Berarti kalau pada halogen tadi sama-sama Br, kalau di sini adalah dia menjadi 1 Br, 1 OH. Jadi perbedaannya adalah kalau kita menggunakan halogen itu tidak berair, maka kita bisa menghasilkan satu senyawa yang disebut dengan 1,2 dihalida. Tapi kalau misalnya halogen kita tadi itu berair, ada H2O, maka reaksinya akan menghasilkan halohidrin. Kemudian apa yang kita bisa manfaatkan next untuk halohidrin ini adalah dia bisa menjadikan starting material untuk menjadi senyawa epoksida, memproduksi epoksida. Tapi nanti saya juga akan membahas
ada cara lain untuk epoksida selain melalui jalur halohidrin. Itu dimana kita reaksikan dengan satu basa, dimana basanya akan mengambil H+ di sini sehingga menjadi muatan negatif di sini. Kemudian Cl- akan keluar sehingga menyebabkan muatan positif di sini. O yang muatan negatif di sini akan berikatan dengan positif di sini sehingga menjadi satu epoksida. Selanjutnya, ada satu kondisi kalau kita memang target kita senyawa kita itu adalah melakukan suatu reaksi adisi kepada alkena, terus kemudian target kita itu adalah suatu menghasilkan senyawa halohidrin. Ada satu masalah sebenarnya karena pada dasarnya pada prakteknya alkena itu kan sebenarnya reaksi adisi alkena dengan halogen dengan air itu kan berarti kita butuh alkenanya, kita butuh halogennya, kita butuh airnya. Tapi ada satu praktek itu sedikit alkena yang larut dalam air sehingga targetnya itu yang namanya dia harus bereaksi itu supaya dia bereaksi itu dia harus bercampur. Dan kalau dia tidak larut dalam air maka reaksinya tidak bisa menjadi halohidrin. Jadi kalau kita benar menginginkan halohidrin sebagai produk, ada pilihan lain sebenarnya yang disarankan di lab, yaitu dia menggunakan yang biasanya pada prakteknya sedikit alkena yang larut dalam air dan pembentukan bromohidrin biasa dilakukan dengan pelarut seperti dimetil sulfoksida, karena kan dia tidak larut dalam air, menggunakan DMSO. Kemudian menggunakan reagennya, jadi DMSO kemudian kita gunakan reagennya itu adalah N-bromo suksidimida atau NBS sebagai sumber R2-nya. NBS ini stabil dan dapat ditangani dengan mudah dan lambat terurai dalam air untuk menghasilkan sumber R2 dengan kecepatan yang diatur. Bromin dapat digunakan dalam reaksi adisi tapi lebih berbahaya dan lebih susah penanganannya dibandingkan dengan NBS. Jadi salah satu alternatif yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan suatu reaksi halohidrin adalah dengan melarutkan pakai NBS, kemudian ada H2O di sini, kemudian kita pakai pelarut DMSO karena DMSO ini cenderung untuk bisa melarutkan semua senyawa ya, baik polar non polar, dan yang ini nggak larut tuh dia bisa larut, ini dia dibantu. Jadi sumber BR2 itu adalah dari NBS. Oke, selanjutnya, jadi sedikit kita recall, kita udah bicara banyak reaksi. Ini alkena, tadi saya ada alkena ketika direaksikan dengan hidrogen halida, dia akan menghasilkan satu halida. Kemudian kita juga bisa menghasilkan ketika kondisinya airnya berlebih, kita bisa menghasilkan satu senyawa alkohol. Dan kemudian alkena direaksikan dengan halogen akan menghasilkan 1,2 dihalida. Dan kemudian sama kondisinya seperti tadi, jika yang halogen itu berada dalam keadaan berair atau jumlah airnya lebih banyak, maka dia akan menyebabkan terbentuknya halohidrin. Jadi kalau misalnya hidrogen halida itu berupa asam encer, berarti artinya airnya banyak, maka produknya bukan lagi halida tapi produknya adalah alkohol. Next kita coba lihat untuk reaksi yang lain. Ini ada adisi alkena oleh H2O. Itu disebut dengan ini yang prosesnya hidrasi. Jadi ya benar-benar kita mau benar-benar H2O, tapi sebenarnya reaksinya menjadi mirip. Ya, kita lihat. Alkena tidak bereaksi dengan air karena tidak ada elektrofil untuk memulai reaksi adisi dengan alkena. Jadi walaupun pada dasarnya air itu bisa menjadi asam, bisa menjadi basa, tapi dia tidaklah sekuat asam dan tidaklah sekuat basa. Jadi supaya reaksi itu bisa berlangsung lebih cepat, maka kita harus jadikan air ini menjadi elektrofil. Kalau di sini dia bilang bahwa ikatan air OH terlalu kuat sehingga air terlalu lemah bersifat asam dan tidak memungkinkan hidrogen bertindak sebagai elektrofil. Bagaimana caranya biar air ini bisa mengadisi dari suatu alkena? Karena syarat dari suatu reagen yang bisa mengadisi alkena itu haruslah dia bersifat elektrofil. Maka kita perlu menambahkan satu asam kuat dengan mekanismenya adalah sama dengan adisi HX. Jadi intinya ya sama lah. Berarti reaksi hidrasi itu sebenarnya adalah reaksi HX yang banyak airnya. Berarti atau dibalik air yang ada HX-nya. Itu aja sama. Produk reaksi ini adalah alkohol. Jadi sama. Jadi itu kalau kita kondisikan HCl-nya kita kondisikan banyak ada airnya, ya udah dengan sendirinya itu adalah seperti reaksi hidrasi karena fungsinya di sini HCl adalah sebagai katalisnya. Kita coba lihat
Kita coba lihat bagaimana cara dia bereaksi ketika ada penambahan asam. Ini mekanisme reaksinya. Jadi ketika H2O yang netral tadi kita tambahkan dengan satu asam, katanya di sini adalah biar dia bisa bereaksi kita tambahkan satu asam sebagai katalis, dan contohnya di sini dia dipakai dipanaskan. Maka mekanismenya adalah ini kan sudah menjadi H3O+, artinya adalah H2O yang telah terprotonasi. Kemudian sama dengan tadi, ketika ikatan rangkap ini akan terjadi aliran elektron kepada salah satu H-nya karena bermuatan kepada elektrofil, salah satu elektrofilnya, sehingga dia menjadi karbokation. Karbokation dia akan menunggu serangan dari nukleofil. Nah, nukleofilnya yang mana? Ya udah pasti, nukleofil itu adalah H2O tadi. Sama prosesnya H2O, karena dia netral awalnya kemudian berikatan dengan nukleofil, elektronnya itu dibagi bersama sehingga dia menjadi positif. Muatan positifnya itu kemudian muatan positif, maka dia untuk netral dia melepaskan H+. Jadi apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah di sini menggunakan asam itu adalah sebagai katalis. Katalis itu adalah artinya adalah dia tidak terlibat dalam satu reaksi. Misalnya dalam proses pembentukan molekul-molekul itu dia terlibat. Jadi pada akhirnya setelah reaksi selesai, katalis itu akan keluar. Kita coba lihat di sini mekanismenya, kita baca aja. Atom hidrogen pada elektrofil H3O+ ini salah satunya diserang oleh elektron pi dari nukleofilik kata rangkap yang akan membentuk ikatan CH. Oke, membentukkan ikatan CH yang mengakibatkan atom karbon lainnya bermuatan positif. Oke. Dan H2O menjadi netral karena telah kehilangan H+. Dia menjadi netral. H2O yang berperan sebagai nukleofil tadi saya sudah bilang, misalnya menyumbangkan pasangan elektronnya untuk berikatan dengan muatan positif pada karbokation, membentuk ikatannya adalah CO. Akibatnya O kekurangan elektron sehingga dia bermuatan positif. H2O yang bertindak sebagai basa yang mengambil H+ dan H+ menghasilkan produk akhirnya adalah alkohol. Kemudian akan keluar lagi asam. Ya, artinya merupakan larutan air yang mengandung asam katalis yang pada awal reaksi digunakan. Jadi intinya asam itu akan keluar lagi karena dia hanya katalis membantu proses reaksi itu menjadi lebih cepat. Adisi elektrofil pada alkena relatif lambat karena ikatan pi harus putus. Ini kan dia bilang di sini reaksinya lambat karena dia harus memutus ikatan pi ini. Kemudian selanjutnya penambahan nukleofil pada karbokation menjadi lebih cepat karena tidak ada ikatan yang terputus. Makanya setelah ini proses ini butuh waktu. Kemudian setelah dibentuk karbokation kan ini sudah jelas positif nih, udah tinggal bereaksi saja reaksi cepat karena tidak ada lagi pemutusan ikatan. Kemudian katalis dapat meningkatkan laju reaksi, tetapi tidak dikonsumsi selama berlangsungnya reaksi. Jadi maksudnya ketika H+ yang tadi itu hanya membuat si H2O menjadi lebih elektrofil, kemudian sehingga si alkenanya ikatan pi pada alkenanya mau menyerangnya. Tapi dia ujung-ujungnya nanti dia akan keluar. Jadi proton menambah alkena. Jadi proton menambah alkena pada rangkap tambah dan dikembalikan ke campuran reaksi pada langkah akhir. Jadi akan keluar lagi dia H+-nya. Secara keseluruhan proton tidak dikonsumsi. Karena katalis yang digunakan dalam hidrasi alkena adalah asam. Hidrasi adalah reaksi yang dikatalis oleh asam. Kemudian itu kan kalau secara hidrasi. Berarti hidrasi itu adalah penambahan H2O untuk menghasilkan alkohol. Kemudian ada cara lain mereaksikan dengan menggunakan menghasilkan senyawa alkohol dari alkena, bukan hanya semata-mata ketika kita menambahkan elektrofilnya itu adalah H2O yang dengan tambahan asam ya. Ada satu cara lagi yang bisa dilakukan, itu alkena bisa dihidrasi dengan menggunakan prosedur itu oksimerkurasi. Di mana ini alkenanya, ketika alkena direaksikan dengan merkuri 2 asetat dalam larutan THF, elektrofilik adisi Hg+, berarti elektrofilik itu adalah Hg2+, dapat terjadi dengan cepat. Selanjutnya hasilnya itu direduksi dengan NaBH4, akhirnya terbentuklah alkohol. Kita coba lihat. Ini intinya adalah dia ada Hg ini ya, elektrofilnya ini Hg plus OAC, jadi bentuk seperti seolah-olah mirip dengan halonium tadi ya. Kemudian yang terjadi di sini yang menjadi nukleofilnya masuk ke sini. Dia lepas masuk ke sini sehingga nanti selanjutnya produk ini organum merkurinya itu akan direduksi sehingga ini lepas sehingga dia menjadi H di sini.
Oksimerkurasi alkena itu mirip dengan pembentukan halohidrin sebenarnya. Tapi kalau di sini kan dia halogen. Reaksi diinisiasi dengan adisi elektrofilik Hg2+ pada alkena untuk menghasilkan intermediate ion merkurium. Selanjutnya adisi nukleofilik H2 terjadi diikuti dengan kehilangan proton. Ini kan prosesnya tidak jelaskan detail di sini, tapi intinya adalah jadi OH kemudian H+-nya lepas. Selanjutnya ini kan menjadi produk antaranya. Selanjutnya next proses itu kita melakukan reduksi dengan NaBH4. Langkah akhirnya organomerkuri bereaksi dengan H4 untuk menghasilkan alkohol. Jadi untuk menghasilkan alkohol itu ya pertama kita melakukan hidrasi itu menambahkan dengan H2O dengan katalis asam. Yang kedua adalah kita melakukan reaksinya dengan yang kita sebut dengan reaksinya oksimerkurasi. Kemudian next kita coba melihat adisi alkena yang selanjutnya, yaitu adisi alkena oleh borana. Borana itu adalah BH3. Cara lain untuk mengubah alkena, jadi ada tadi pakai H2O, ada tadi tambah untuk mengubah suatu alkena menjadi alkohol, mereaksikan dengan H2O dengan asam, kemudian mereaksikan dengan satu reaksi yang disebut dengan oksimerkurasi, dan yang selanjutnya ada pilihan lagi. Kita bisa mengadisi alkena dengan borana. Produknya sama, dia akan menghasilkan suatu produk alkohol. Caranya itu kita sebut adalah dengan proses disebut dengan hidroborasi oksidasi. Berarti apa yang terjadi dengan borana itu, atom atau molekul tidak perlu bermuatan positif untuk menjadi elektrofil. Jadi kan tadi saya bilang elektrofil itu cenderung adalah ketika dia kekurangan elektron, tapi tidak perlu dia harus bermuatan positif. Boran, misalnya borana itu BH3 adalah elektrofil karena boran memiliki oktet yang tidak lengkap. Berarti dia sebenarnya dia seolah dia netral, tapi sebenarnya dia mempunyai peluang untuk sebagai elektrofil. Jadi elektrofilnya di sini adalah BH3. Sekarang kita coba lihat, kan tahapannya adalah ada dua tahapannya, yaitu hidroborasi dan oksidasi. Hidroborasinya ya mekanismenya boron yang merupakan elektrofil, ya. Boron yang merupakan elektrofil akan menerima elektron pi dari alkena dan membentuk ikatan dengan salah satu karbon sp2-nya. Berarti dia akan membentuk atom C dan memberikan ion hidridanya sebagai nukleofil pada. Jadi yang awalnya kan ini ya, Br ini ada. Jadi boron ini Br2 sebagai elektrofilnya, H-nya sebagai nukleofilnya. Jadi kalau dia elektrofil maka ikatan rangkapnya langsung nyerang nih. Ikatan rangkap langsung membagi ke sini, kemudian dia akan bertindak kemudian menjadi nukleofil karena dia menjadi karbokation sehingga menjadi. Kita lihat coba mekanismenya. Ini yang mekanismenya tadi. Pembentukan proses hidroborasinya tadi sehingga nanti akan menjadi Br1 melekat ke Br, 1 melekat ke H. Ya. Kemudian nextnya reaksinya itu adalah oksidasi, di mana dia bereaksi dengan hidrogen peroksida, ion hidrogen peroksida. Kan di sini prosesnya yang pertama adalah dia reaksikan dengan 1 BH3, kemudian dalam ada hidrogen, ada H2O, ada OH-, kemudian hidrogen peroksida. Mana hidrogen peroksidanya dia akan nukleofil, akan bereaksi dengan elektrofil. Mana elektrofilnya adalah B, kemudian dia akan menyumbangkan elektronnya ke sini sehingga menyebabkan di sini kita coba lihat di sini ya. Ion hidrogen peroksida ini bertindak sebagai nukleofil, berbagi pasangan elektronnya dengan boron. Boron ini sini adalah elektrofil. Pergeseran, terjadi pergeseran di sini. Pergeseran 1,2 alkil. Jadi alkilnya ini bergeser ke arah sini. Jadi bergeser ke arah sebelah O ini. Sehingga menggantikan posisi ion hidroksida. Jadi ion hidroksidanya lepas, alkilnya berpindah ke O, berarti sehingga menghasilkan posisi sini. Tadi kan ion hidroksidanya lepas OH-. OH- yang kemudian yang akan menjadi ion hidroksida itu akan membagi pasangan elektronnya dengan boron. Tadi kan ini elektrofil. Dia akan membagi pasangannya dengan boron sehingga nanti bentuk ini ya, senyawa ini ya. Kemudian ion alkoxidanya akan lepas. Ini masih karena dia membagi ke sini sehingga menjadi B itu muatan negatif, maka caranya adalah kita harus mengeluarkan muatan negatif. Ini disebut dengan alkoksida. Ion alkoksidanya akan
lepas dan menyebabkan boron tidak bermuatan lagi. Oke. Protonasi dari ion alkoksida selanjutnya akan menghasilkan alkohol. Dan kemudian ini kan tadi nih OR ya, OCH2CH3. Kemudian ditambahkan dengan suatu protonasinya dengan 1H2O, maka dia akan menjadi alkohol. Jadi produk alkoholnya ini. Ini yang disebut reaksi pembentukan alkohol. Jadi reaksi pembentukan alkohol itu ada 3 jalan yang kita bisa lewati. Yang pertama dengan menambahkan dengan H2O dengan ada katalis asam. Yang kedua adalah melakukan oksimerkurasi. Yang ketiga adalah reaksikan dengan reaksi boron. Reaksi dengan boron. Kemudian next kita akan bicara tentang adiksi alkena oleh karbena. Karben itu apa sih? Ada, jadi reaksi adiksi alkena lainnya adalah reaksi antara karbena dengan alkena untuk menghasilkan suatu senyawa siklopropana. Sekarang kita coba lihat karbena itu apa sih? Karbena itu adalah ini nih, yang dia punya merupakan molekul yang mengandung divalen karbon dengan hanya 6 elektron pada kulit valensinya. Molekul ini sangat reaktif dan bersifat sebagai elektrofil karena kekurangan elektron. Karena itu karbena bereaksi dengan nukleofil sebagai seperti alkena. Jadi dia sebenarnya karbena ini adalah elektrofil karena pada dasarnya dia kekurangan elektron. Jadi kita coba di sini salah satu contohnya itu kita bisa lihat contohnya kloroforum. Salah satu cara kita menghasilkan karbena adalah kita ambil satu dari kloroforum misalnya. Salah satu cara paling sederhana untuk menghasilkan karbena yang tersubstitusi adalah dengan mereaksikan kloroforum dengan basa kuat. Jadi apa yang terjadi di sini? Basa akan mengambil H ini di sini, kemudian menyebabkan anion triklorometanida. Kemudian selanjutnya Cl akan, karena muatan negatif, Cl akan melepaskan dirinya menjadi Cl-min sehingga terjadilah di sini adalah diklorokarbena. Jadi ini caranya, berarti mereaksikan suatu kloroforum dengan suatu KOH. Sekarang kita coba lihat bagaimana reaksinya ketika dia ke alkena. Berarti ketika kalau kita mau membentuk suatu siklopropana yang ada substitusinya, kita cukup mereaksikan alkena dengan suatu kloroforum, kemudian kita direaksikan dengan basa. Berarti basa ini fungsinya di sini adalah untuk menghasilkan karbenanya, kemudian dia akan bereaksi membentuk siklopropana. Kita simpulkan sedikit tentang reaksi alkena yang telah kita bahas. Semua reaksi itu jenisnya reaksi adisi dan produk itu akan berbeda tergantung kepada reagennya. Yang telah kita bahas itu adalah ketika alkena ditambah oleh hidrogen halida tadi, kemudian ketika dia ditambah dengan halogen juga udah. Kemudian ketika dia ditambah dengan ketika halogen itu airnya berlebih atau memang tujuan kita itu adalah halohidrin, kita juga udah bahas. Kemudian dari halohidrin ini kita juga next ini bisa menjadi starting material untuk pembentukan epoksida. Kemudian kita juga udah membahas bagaimana perubahan alkena menjadi alkohol. Dan yang terakhir tadi kita membahas bagaimana alkena itu bisa berubah menjadi siklopropana dengan mereaksikan alkena dengan karbena. Itu yang kita bahas untuk sesi kali ini, dan khusus untuk bentukan alkana, 1,2-diol, karbonil dan sebagainya. Dan yang sisanya lagi itu nanti kita akan membahasnya itu khusus untuk reaksi reduksi dan oksidasi dari alkena. Untuk sesi ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.